Perkenalkan, nama saya Siti Rona dengan NPM 195120009 dari kelas 2A. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tutorial penyelesaian beberapa materi dari mata kuliah program komputer. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas praktikum mata kuliah program komputer yang diampu oleh dosen Dr. Andes Dedi Sopyan MPD. Oke, untuk materi yang pertama, kita akan menentukan persamaan garis yang melalui dua buah titik. Nah, langkah yang pertama, kita harus menginputkan titiknya. Titik A sama dengan 3,4. Kemudian enter. Lalu kita inputkan titik yang kedua, yaitu titik B sama dengan negatif 2,6. Kemudian enter. Setelah itu, kita pilih tools yang ketiga, kemudian kita klik line, kemudian kita klik pada titik A dan titik B, sehingga didapatkan persamaan garisnya, yaitu negatif 2x dikurangi 5y sama dengan negatif 26. Nah, agar titik A dan B dan juga persamaannya ditampilkan pada grafik, kita dapat mengklik kanan, kemudian pilih Object Properties, lalu pada Show Label kita pilih Name and Value. Begitupun dengan titik B, sama ya. Persamaannya tampilkan pada grafiknya. Nah, sehingga tampilan grafiknya seperti ini. Jadi, untuk persamaan garis yang melalui titik A 3,4 dan titik B negatif 2,6, yaitu persamaan garisnya negatif 2x dikurangi 5y sama dengan negatif 26. Kita lanjut untuk materi yang kedua, yaitu menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier dengan dua persamaan dan dua variabel. Persamaannya dua variabel ya. Langkah yang pertama, kita inputkan persamaannya, yaitu 2x ditambah y sama dengan 6. Kemudian enter. Lalu kita inputkan persamaan yang kedua, yaitu 4x ditambah 3y sama dengan 14. Sehingga sudah muncul ya kedua garisnya. Lalu selanjutnya kita pilih icon ini, kemudian klik intersect untuk menentukan titik potong dari dua buah persamaan ini ya. Kemudian kita klik pada yang pertama sehingga didapatkan titiknya, yaitu 2,2. Nah, untuk menampilkan persamaan dan titiknya pada grafik, kita dapat lakukan cara yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu dengan mengklik kanan, kemudian pilih Object Properties, lalu pilih Name and Value. Lalu kita juga dapat mengubah warna garisnya ya, dengan mengklik kanan, kemudian Object Properties, kemudian kita beralih pada Color. Nah, kita dapat memilih warnanya bebas ya, mau warna apa sesuai dengan keinginan kita. Jadi
Himpunan penyelesaian dari dua buah persamaan, yaitu persamaan yang pertama 2x ditambah y sama dengan 6, dan persamaan yang kedua 4x ditambah 3y sama dengan 14, yaitu 2,2. Oke, materi selanjutnya kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel. Satu persamaannya persamaan linier dan satu persamaannya lagi persamaan kuadrat. Nah, langkah yang pertama kita inputkan persamaan liniernya terlebih dahulu. Y sama dengan 4x ditambah 10. Kemudian enter. Lalu kita inputkan juga persamaan kuadratnya. Y sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 4. Lalu enter. Nah, agar tampilan grafiknya dapat lebih jelas, kita perkecil ya. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan titik potong dari kedua persamaannya dengan mengklik intersect, lalu klik pada ini. Pertama didapatkan titik A-nya dan titik B-nya. Lalu selanjutnya kita akan menentukan titik puncaknya dengan mengklik ekstremum, lalu klik pada kurvanya. Nah, sehingga didapatkan titik puncaknya yaitu negatif 2, negatif 8. Nah, lalu untuk menampilkan persamaannya pada gambar grafik, kita dapat lakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu dengan mengklik kanan, lalu pilih objek properties. Pada show label kita pilih name and value. Lalu kita juga dapat mengubah warnanya ya, sesuai yang kita inginkan. Ini kita dapat menggeser persamaan ya agar terlihat lebih jelas. Itu pun dengan persamaan kuadrat dan titik ADC-nya ya, kita dapat lakukan dengan cara yang sama. Jadi himpunan penyelesaian dari dua buah persamaan, yaitu persamaan Y sama dengan 4x ditambah 10 dan Y sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 4, himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 3,74, negatif 4,97, dan 3,74, 24,97 dengan titik puncak kurvanya yaitu negatif 2, negatif 8. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu menentukan penyelesaian dari sistem persamaan kuadrat dengan dua variabel. Langkah yang pertama kita inputkan persamaan kuadratnya yaitu 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6. Kemudian enter. Lalu selanjutnya kita akan menentukan titik potongnya dengan cara pilih intersect, klik pada garis dan kurvanya. Lalu kita akan menentukan titik puncaknya, titik puncak dari kurva ini ya, dengan cara pilih ekstremum lalu klik pada kurvanya, sehingga didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6 yaitu negatif 3,0 dan 1,0 dengan titik puncak dari kurvanya ini yaitu negatif 1, negatif 8.
Oke, materi selanjutnya yaitu menentukan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat. Langkah yang pertama, kita inputkan persamaan kuadratnya, yaitu x kuadrat ditambah 4x dikurangi 4. Kemudian enter. Seperti ini ya gambar kurvanya. Lalu kita akan menentukan titik puncak dari kurva ini ya, dengan cara pilih ekstremum, lalu klik pada kurvanya. Nah, hingga muncul titik puncaknya yaitu negatif 2, negatif 8. Nah, jadi titik puncak dari persamaan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 4 yaitu negatif 2, negatif 8. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu menentukan titik puncak pada grafik fungsi polinom. Langkah yang pertama, kita inputkan persamaannya x sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 4x dikurangi 3. Kemudian enter. Nah, grafiknya seperti ini ya. Lalu untuk menentukan titik puncak, kita pilih ekstremum dan kemudian klik pada bagian kurvanya. Sehingga di sini ada dua buah titik puncaknya ya. Ada titik A dan titik B. Jadi, titik puncak dari persamaan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 4x dikurangi 4 yaitu titik puncak yang pertama 0,67, negatif 5,48 dan negatif 2,4. Oke, selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsi trigonometri. Tapi sebelumnya kita harus menyeting terlebih dahulu aplikasi GeoGebra-nya dengan cara klik kanan, kemudian pilih grafik. Nah, lalu kita setting x-min-nya kita ubah menjadi negatif 100 dan x-fact-nya menjadi 360. Lalu y-min-nya kita ubah menjadi negatif 5 dan y-max-nya 5. Kemudian kita setting x-axis-nya, kemudian di sini kita isi 30, kemudian labelnya kita pilih x, unitnya kita pilih dalam bentuk derajat, kemudian y-axis-nya 1, kemudian labelnya pilih B dan unitnya kita kosongkan. Sudah kita setting. Langkah selanjutnya kita masukkan persamaan trigonometrinya. Masukkan ya. Persamaan trigonometrinya sin 2x. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan persamaan trigonometrinya, yaitu persamaannya 2 sin x. X-nya harus dalam bentuk derajat ya, x derajat. Dan kita enter. Nah, sudah muncul. Maka selanjutnya kita harus menentukan titik potongnya dengan cara pilih intersect, lalu klik ya, intersect yang pertama titik A,
kemudian titik B, titik C. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan titik puncaknya. Kita pilih ekstremum untuk klik pada kepalanya. Sudah muncul ya nilai ekstremumnya. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan syarat ya, input syaratnya yaitu 0 derajat kurang dari dengan X kurang dari atau sama dengan 360 dan jangan lupa X nya harus dalam bentuk derajat yang ini. Nah, sehingga didapatkan karena kita menginput syarat, maka gambar fungsi trigonometrinya yang ada warnanya ini ya, berarti terbentuk satu periode ya. Titik A ke titik C ini merupakan satu periode dengan titik puncaknya nilai maksimumnya yaitu 2 dan nilai minimumnya negatif. Kalau kita dapat memunculkan titiknya seperti pada cara yang sebelumnya ya, dengan mengklik kanan kemudian pilih object properties lalu pilih name and value. Jadi titiknya muncul ya pada bukan juga pada titik E, B, F, dan